Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezeki ya, amin. Nah, kali ini saya mau share pengalaman dan perjalanan saya kemarin saat pulang kampung. Dan kebetulan ini kami tuh masih di tol yang banyak banget pohonnya itu udah sama kering, udah mau sama rontok semua daunnya karena Masya Allah banget kemarau di tahun ini sangat panjang ya teman-teman. Semoga akan segera berganti ke musim hujan ya, amin. Nah, ini kami udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Terus setelah beberapa lama di tol, kami sampai di Kudus itu jam 7 malam ya teman-teman. Dan paginya ini kami melakukan perjalanan lagi menuju ke Pati karena ada acara kondangan ke Pati ya teman-teman. Aslinya tuh orang Kudus yang temannya suami saya dan dapat orang Pati. Nah, ini acaranya tuh pagi banget, saya dan suami dan anak tuh jam 7 pagi berangkat. Dan ini udah sampai di Pati di acaranya, udah acara makan-makan ya teman-teman. Khasnya Pati pasti ada nasi gandul. Dan seperti ini kemeriahannya ya. Ini tuh kalau di kampung udah rame banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga berkah untuk kedua pengantinnya, amin. Nah, setelah selesai acara ini tuh kami melakukan perjalanan lagi ke Rembang karena jaraknya itu nggak begitu jauh ya dari acara tadi sebelumnya. Kemudian suami saya tuh sekalian ngajak untuk liburan. Nah, ini yang pertama yang paling deket banget itu adalah Pantai Pasir Putih Wates. Sehingga kami memutuskan untuk kesini. Nah, ini udah sampai. Terus kami tuh bayar karcis dulu masuk ya, karena lumayan ramai banget sih ini. Nah, ini harganya mobil itu 20.000 ya teman-teman. Rinciannya seperti ini. Setelah masuk itu ternyata kering ya teman-teman, jadi baru surut, nggak ada airnya, sehingga kami memutuskan daripada kesini nggak ngapa-ngapain, akhirnya kami beli makan dulu, beli minum dulu, istirahat dulu ya. Karena meskipun tadi di acara kondangan tuh sudah makan, tapi tadi tuh anak saya ini nggak mau makan di sana, jadi ini makan di sini dulu sebelum memutuskan untuk pindah tempat lagi. Kata suami seperti itu. Jadi ya udah istirahat, kita santai-santai dulu, minum-minum, foto-foto dulu dengan pemandangan yang surut. Terus setelah selesai ini tuh kami melakukan perjalanan lagi. Ini kami melewati kota Rembang ya, karena untuk yang pantai selanjutnya yang akan kami kunjungin ini lumayan jauh jaraknya. Cuman karena daripada enggak dapat liburan sama sekali yang mengesankan di pantai, akhirnya kami memutuskan untuk ke pantai Karangjahe ya teman-teman. Nah, ini kami bayar dulu karcisnya, harganya sama 20.000 untuk roda 4. Masuk ke dalam, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman, pantainya ini enggak surut dan ramai banget. Dan ini tuh kali pertama saya dan suami ke Karangjahe ya, karena kalau jarak dari Kudus ke Karangjahe itu lumayan lama, bisa sampai 3 jam. Sehingga karena ini tadi kami habis ada acara dari Pati dan jaraknya nggak begitu jauh dari pantai yang sebelumnya, akhirnya kami memutuskan untuk kesini mumpung baru liburan juga, baru pulang kampung ya teman-teman. Dan suami saya tuh cuti 2 hari, akhirnya is okay, bisa lah kita liburan dulu. Nah, ini kami sudah masuk, Alhamdulillah itu ramai banget ya teman-teman. Parkirannya tadi penuh, nggak hanya mobil, ada bis kecil, ada bis besar juga. Nah, setelah kami masuk itu tadi kami melihat ada mobil yang kayaknya seru banget kalau kita bisa mengendarainya mengelilingi pantai. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa, ini per jamnya itu 50.000 ya teman-teman. Kita bisa membawa mobil ini kemanapun, mengelilingi pantai sepuas kita selama 1 jam. Dan alhamdulillah anak kami happy banget karena ayahnya yang depan yang mengendarainya itu Masya Allah ya. Bapak-bapak kalau udah lihat seperti ini kan pasti happy banget ya. Semoga bisa menumbuhkan, meningkatkan semangatnya dalam bekerja pastinya, dan bisa untuk refreshing sejenak, beristirahat dari kerjaan yang ada di Bekasi. Dan ini tuh Masya Allah banget, saya juga happy, Alhamdulillah. Terima kasih Pak suami.
udah diajak pulang kampung, udah diajak liburan. Ini alhamdulillah, semoga berkah, semoga selalu dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan selalu bahagia kita, amin. Teman-teman biasanya kalau pulang kampung langsung sekalian liburan atau gimana? Boleh di komen di bawah ya, karena menurut saya liburan itu juga perlu ya, meskipun enggak terlalu sering atau enggak terlalu jauh dari tempat kita sebelumnya, tapi kalau kita bisa menikmati suasana di luar yang ada di rumah, insya Allah itu bisa meningkatkan rasa bahagia, rasa kesenangan kita tersendiri ya. Kita bisa melihat sesuatu yang baru yang tidak kita lihat di rumah. Kita juga bisa istirahat dari pekerjaan yang biasa kita kerjakan di rumah, apalagi seperti suami saya yang emang masih karyawan pabrik biasa, yang masih sehari-hari emang harus berangkat pagi, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi. Jadi emang perlu banget untuk refreshing seperti ini ya teman-teman. Dan sebagai ibu rumah tangga juga pastinya kita juga perlu ya untuk sesekali refreshing liburan kemana gitu. Jadi kita harus hemat untuk tiap harinya, untuk tiap minggunya kita bikin rincian hematnya kita tuh mau buat apa saja, rincian-rinciannya. Tapi kita juga jangan lupa untuk melakukan refreshing seperti ini, liburan seperti ini ya teman-teman. Meskipun emang nabung itu harus, hemat itu harus, tapi usahakan harus ada waktu tersendiri untuk melakukan quality time sama keluarga, sama lingkungan yang bisa membuat kita lebih sehat, kita bisa lebih menciptakan kreativitas dan happy setiap hari setelah ini, amin. Dan setelah selesai mengelilingi pantai dengan mobil kecil tadi, sampai waktunya melebihi batas waktu yang harusnya 1 jam, tapi ternyata kami udah lebih dari 1 jam tapi masih berkeliling-liling. Akhirnya kami tadi menambah biaya lagi ya, yang harusnya 50.000 jadi kami tadi tambah biaya 80.000 jadinya. Masya Allah, nggak apa-apa, semoga lebih bahagia lagi, amin. Nah ini waktunya anak kami main air, karena yang ditunggu-tunggu dari rumah, yang diingat-ingat tuh dari kapan hari itu pengen berenang ya teman-teman. Biasanya diajak ke waterboom terdekat atau kemana, tapi emang udah beberapa lama, udah beberapa bulan ini tuh nggak diajak berenang ke tempat waterboom gitu. Tapi alhamdulillah ini ada kesempatan untuk ke pantai, jadi sekalian mengiyakan keinginannya untuk berenang. Dan ternyata di sini tuh ada tempat untuk bermain bola juga, ada mandi bola. Ini beneran mandi bola di air sama bola ya teman-teman. Ada berenang juga, masya Allah. Ada untuk lempar bola juga. Jadi senangnya semoga lebih amin berlipat-lipat. Ini tuh keadaan pantai seperti ini ya teman-teman, dia masih bersih. Dan ini rame banget, banyak banget yang menyediakan untuk balon, untuk mainan seperti ini. Dan untuk bayarnya, kalau yang mainan ini harganya 10.000 sepuasnya ya teman-teman. Murah banget bapaknya, saya ya Pak. Nah ini tadi kebetulan di sini sudah ada anak orang juga yang main, jadi bisa berteman untuk saya. Terima kasih ya Pak. Dan ini sambil nungguin anak main, biasa bapaknya juga sambil main juga ya. Ini tuh tadi dapat ikan kecil, happy banget. Ini coba di videoin gitu ya. Padahal tuh ikannya kecil banget seperti ini, masya Allah. Tapi bisa sehappy-happynya. Selain dapat ikan juga ini ada bintang laut ya teman-teman. Jadi tadi tuh ada beberapa orang yang emang sangat suka sama bintang laut, sangat nyari-nyari bintang laut. Dan ini ternyata suami saya dapat bintang laut. Katanya banyak banget di sini bintang laut. Padahal ini masih begitu dangkal ya, nggak yang terlalu dalam. Anak saya juga suka bintang laut, tapi ternyata dilempar karena mau ngajak ayahnya untuk main yang lain ya. Jangan main bintang terus ayah, katanya gitu. Ini sudah mulai main pasir. Setelah main air lumayan lama, tadi sampai harus udah ya nak, udah lumayan lama ini, ayo kita main yang lain, ayo kita pulang. Akhirnya mau selesai mandi bolanya. Dan ini
lagi suami saya, masya Allah, kayak nggak pernah dapat ikan gitu. Padahal di rumah juga ada kolam kecil lah. Tapi tetap beda ya kalau misal di ruang terbuka ini dan kita dapat sesuatu. Iya sih, iya, rasanya pasti beda. Dan setelah lumayan lama di pantai, dari siang sampai sore hari, alhamdulillah sunsetnya sudah mulai kelihatan. Jadi waktunya untuk berkreasi, membuat video-video yang bisa memancarkan matahari dengan seindah ini ya teman-teman. Karena jarang-jarang di pantai bisa sesore ini, bisa sampai sore, bisa sampai melihat matahari sebagus ini. Jadi ini kita manfaatkan untuk buat video yang pelan, yang cepat. Kita bisa foto-foto berkali-kali dengan pemandangan sebagus ini, secantik ini. Masya Allah, tabarakallah, begitu indah ya teman-teman, ciptaan Allah. Kita sebagai umatnya jangan lupa terus bersyukur. Kita jangan lupa terus berusaha untuk bisa lebih baik lagi, dan apapun hasilnya kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu berdoa, berusaha semoga bisa lebih baik, lebih bagus, dan bisa selalu bersyukur. Amin. Waktunya main-main di tengah-tengah pemandangan yang bagus ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan melihat video saya ya, karena untuk video kali ini saya pure pengen membagikan kebahagiaan kami saat liburan, saat pulang kampung, agar memori indah ini bisa tersimpan dan bisa dilihat kapanpun ya teman-teman. Karena kadang saya tuh kalau nyimpan di HP itu tiba-tiba nanti HP-nya error dan hilang. Kalau misal disimpan di flash disk, kadang mau bukanya lagi males, harus buka laptop, harus ini itu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, semoga bisa membuka memori indah lagi kapanpun. Amin. Teman-teman kalau misalnya nyimpan video-video atau foto-foto gitu di mana, bisa di-share ya. Karena jujur saya tuh kadang bingung, banyak banget memori indah yang kebuang, yang nggak kesimpan. Akhirnya setiap kali mau nyari itu susah. Nah ini kami tuh udah mau selesai ya teman-teman, karena matahari sudah mulai hilang, sudah mulai tenggelam. Akhirnya udah waktunya kami untuk kembali pulang, untuk kembali ke Kudus. Masya Allah. Dan ini anak saya tuh hampir gak mau pulang karena emang sebagus ini, udaranya, pemandangannya bisa sebagus ini. Tapi emang tetap kita harus pulang ya nak, bla gitu. Alhamdulillah mau, dan tentunya pasti haus. Ini harus minum dulu anak dan suami saya. Oke. Setelah pulang dan paginya ini saya tuh langsung ke rumah bude saya ya, karena selain ada acara suami juga saya ya ada acara ini, ada kerabat yang nikah. Akhirnya ya udah kita pulang. Selain itu suami saya juga ada perlu yang lain, jadi karena waktunya berdekatan akhirnya kami memutuskan untuk pulang, suami saya memutuskan untuk cuti. Dan seperti ini kurang lebihnya di kampung saya kalau ada acara nikahan ya teman-teman. Dari H-2 hari atau 3 hari itu udah sama sibuk bikin perbumbuan. Ini biasanya itu yang punya hajat itu ngundang ya, yang emang biasa bisa masak, bisa bikin bumbu, yang biasa bisa cuci piring. Nah ini bikin perbumbuan ramai banget karena
untuk nonjok, untuk bagi-bagi nasi ke saudara, ke kerabat, ke tetangga. Itu biasanya kita bagikan di H-1. Masya Allah ramainya kalau di kampung ya teman-teman. Jadi acara kami itu hari Sabtu malam setelah sampai Kudus itu kami kondangan langsung. Minggu paginya kondangan ke Pati sama liburan itu ke pantai. Terus ini Senin paginya tuh saya di sini ya teman-teman, dan suami saya baru perpanjang pelat. Jadi dia di Polres dan saya bantu-bantu ini sih sedikit-sedikit gitu, meskipun nggak banyak yang saya bantu. Terus hari Selasanya ini baru acaranya ya teman-teman. Nah ini acaranya tuh di Kudus sendiri, dan Masya Allah ini meriah banget. Alhamdulillah bisa ikut merayakan pernikahannya anak Bude hari Selasanya. Dan hari Rabunya tuh harusnya ada acara lagi, tapi unduh mantu gitu, tapi karena suami harus kerja lagi hari Rabu, akhirnya saya nggak bisa ikut yang hari Rabu dan kami ikut acara yang hari Selasa ini aja. Semoga pengantinnya Mas Udin dan istrinya selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Nah ini udah selesai acara dan ini perjalanan menuju ke rumah ya, karena ini tadi acaranya di rumahnya Simbanya yang anaknya Bude itu yang laki-laki, yang suami. Dan ini Masya Allah rumah Simbanya atau si istri dari anaknya Bude saya tadi itu di gunung gitu ya teman-teman. Jadi pemandangannya ini sangat indah banget. Di Kudus aja tapi bisa seindah ini, Masya Allah. Ini tuh juga ada angin-angin sepoi-sepoi yang sangat sejuk ya teman-teman. Padahal kalau enggak di gunung itu panasnya Masya Allah banget. Tapi ya beginilah ya teman-teman, dimanapun kita berada, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan dan tempat tinggal kita harus selalu bersyukur. Nah ini setelah sore, jadi kami balik ke Bekasi itu Selasa sore ya teman-teman. Alhamdulillah turun hujan ya teman-teman. Sepanjang jalan itu kami ditemani hujan. Alhamdulillah bisa sampai di Bekasi itu kami jam 12 malam. Jadi hampir udah jam 12 lebih sepertinya. Alhamdulillah selamat dan selesai acara-acara, tinggal suami saatnya istirahat dan bekerja. Terima kasih udah nonton video saya. Semoga bisa memberi kebahagiaan dan semangat kita semuanya lebih baik lagi. Amin.